Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tatsbita Syala Faizanur dengan NIM Mahir 02, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah folklore yang diampu oleh Ibu Nina Kwina Hadi Putri, dan untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baru kepada teman-teman semua mengenai folklore. Bagi sebagian orang, mungkin istilah folklore masih terdengar asing. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa itu folklore. Folklore adalah istilah yang berasal dari dua suku kata, yaitu folk dan lore. Yang pertama, saya akan menjelaskan folk, yaitu merujuk kepada sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri fisik, budaya, dan sosial yang sama sehingga dapat dibedakan dari kelompok lain. Ciri-ciri fisik tersebut mencakup warna kulit, mata, bahasa, mata pencaharian, dan kepercayaan. Jadi, dalam konteks ini, folk dapat diartikan sebagai suku atau ras. Sedangkan yang kedua adalah lore, yang merujuk pada adat atau pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Warisan ini seperti cerita lisan, tingkah laku nonverbal. Maksudnya nonverbal itu seperti ekspresi tubuh, gerakan, dan ekspresi wajah. Lalu, warisan tersebut juga dapat berupa bukti fisik, seperti barang-barang peninggalan dari zaman dulu. Dengan demikian, folklore secara keseluruhan melibatkan pemahaman dan penelitian terhadap kumpulan cerita, kepercayaan, dan tradisi yang dipegang oleh suatu kelompok manusia yang mencerminkan identitas budaya dari warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, folklore sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu folklore lisan. Folklore lisan merupakan warisan tradisi yang disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada folklore lisan adalah tradisi lisan. Salah satu ciri khas yang umumnya terdapat dalam folklore ini adalah adanya pertemuan langsung antara pencerita atau sumber dan pendengarnya, yang menyebabkan terjadinya transfer budaya. Terkadang, dalam pertemuan tersebut juga terjadi pertukaran cerita yang menambah nilai keberlanjutan dan kekayaan budaya dalam tradisi ini. Contoh dari folklore lisan yakni bahasa rakyat, ungkapan tradisional, perayaan tradisional, sajak, cerita rakyat, nyanyian, dan lain-lain. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan mencakup sebuah tradisi yang melibatkan kombinasi antara ekspresi lisan dan unsur isyarat gerak. Isyarat gerak tersebut membawa makna terkait dengan hal-hal yang memiliki karakter gaib. Contohnya sebuah batu yang dipercayai memiliki kekuatan kekebalan bagi mereka yang mengenakannya. Oleh karena itu, folklore sebagian lisan juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk adat atau kebiasaan. Contoh dari folklore sebagian lisan yaitu kepercayaan rakyat, permainan rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan adalah warisan budaya yang tidak hanya disampaikan secara lisan. Walaupun proses pembuatannya mungkin melibatkan penuturan lisan, jenis folklore ini dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu materi dan non-materi. Folklore bukan lisan yang bersifat materi melibatkan benda-benda fisik atau bahan seperti arsitektur rakyat, kerajinan tangan, makanan, dan minuman, serta obat-obatan tradisional. Di sisi lain, folklore bukan lisan yang bersifat non-materi mencakup aspek-aspek yang tidak berwujud, seperti gerakan isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk berkomunikasi dalam masyarakat, dan musik rakyat. Dengan kata lain, folklore bukan lisan mencakup beragam ekspresi budaya yang tidak hanya terbatas pada cerita lisan, melainkan juga melibatkan unsur-unsur fisik dan non-fisik lainnya. Selanjutnya, folklore juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, folklore bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama, paling sedikit 2 generasi. Yang ketiga, folklore ada dalam versi-versi yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut atau lisan karena bukan melalui cetakan atau rekaman. Sehingga jika secara lisan akan terjadi proses lupa diri manusia atau proses interpolasi.
folklore dengan mudah dapat mengalami perubahan, walaupun demikian perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan. Yang keempat, folklore bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui oleh orang lagi. Yang kelima, folklore mempunyai manfaat dalam kehidupan, seperti pendidikan, sosial, dan sebagai cerminan kehidupan. Yang keenam, folklore bersifat praologis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklore lisan dan sebagian lisan. Yang terakhir, folklore biasanya diawali pola kalimat seperti pada suatu hari atau pada zaman dahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.